Mari bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody jump, yes. Bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
welcome to Teens Online Service. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu, 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing, ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teen Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa, setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama ya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Hai semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, pernah nggak sih ada yang tanya ke kalian atau mungkin kalian pernah bertanya-tanya, gimana sih caranya kita tahu hidup kita itu sudah di jalan Tuhan apa belum? Kita hidup itu dalam jalan Tuhan atau bukan? Bukannya Tuhan kasih kita hikmat nih, nalar, insting, dan bukannya Tuhan bisa pakai itu semua. Terus dari hikmat, nalar, insting dari Tuhan, gimana aku bisa bedain antara itu adalah self-ambition atau God's ambition? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya hal yang seperti itu? Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, ada satu teks yang akan kita baca bersama-sama. Self-ambition itu tentang agenda kita. God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Self-ambition itu tentang agenda kita. God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Nah, agenda Tuhan itu bisa melalui kita ataupun melalui orang lain. Poin yang pertama, there is a good ambition. There is a good ambition. Kita buka bersama-sama Roma 15 ayat yang ke-20. Roma 15 ayat yang ke-20. Yang sudah dapat bisa katakan yes. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dalam bahasa Inggris, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Loh, sebentar C, ini kok aneh? Ini tuh sebenarnya kehormatannya Paulus atau kehormatannya Tuhan sih? Di sini kan dikatakan kan my ambition gitu kan, kehormatanku ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya kehormatannya Paulus atau kehormatannya Tuhan? Oke, kita balik lagi ke tagline kita hari ini. Self ambition itu tentang agenda kita, sedangkan God's ambition itu tentang agendanya Tuhan. Bisa melalui kita, bisa melalui orang lain. So, di sini Paulus itu menjalankan agendanya Tuhan. Bahkan ke tempat-tempat orang yang non-Kristen sekalipun, orang-orang yang belum kenal Kristus. Dan Paulus terima itu sebagai kehormatannya. Wow, keren banget. Contoh goalnya God's ambition itu, God's agenda itu kayak gimana sih goalnya? Kita lihat sama-sama di 2 Korintus 4
ayat yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. So the goal is banyak orang yang semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Wow, this is the goals of God's agenda. Nah, bedanya dengan apa? Poin yang kedua, ada yang namanya negative ambition. Katakan bersama-sama, negative ambition. Kalau yang tadi ada good ambition, kalau yang ini adalah negative ambition. Nah, jadi dari cerita Paulus juga ini ke orang-orang yang ada di Korintus, kita lihat di 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kuinginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Jadi kalau misalnya terjadi seperti ini, tidak sesuai dengan yang kuinginkan dan tidak sesuai yang kamu inginkan, itu kan berarti kan kayak keinginan pribadi ya. Itu bisa terjadi hal-hal yang negatif. Di sini kita belajar self ambition yang tentang agenda kita itu bisa mendatangkan yang namanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan atau kalau bahasa kekiniannya gosip ya kan, keangkuhan, kerusuhan dan sebagainya. Nah, contohnya apa nih contoh keangkuhan? Contoh, lihat deh. Aku ini better dari dia. Look, I'm better than him atau her. Look, we are better than them. Ini bisa jadi tipu muslihat iblis supaya kamu lebih ke tentang agendamu, bukan tentang agenda Tuhan. Jadi fokusnya di diri kita sendiri, fokusnya di kita, bukan fokus ke Tuhan. Nah, self ambition itu tentang agenda kita, God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Agenda Tuhan bisa melalui kita ataupun orang lain. Nah, contoh kepentingan diri sendiri nih. Maksudnya apa nih kepentingan diri sendiri? Suatu hari ada seorang pendeta terkenal, kita sebut saja dia A. Jadi yang A ini dia itu adalah pendeta yang terkenal. Kemudian ditelepon sama B. B ini adalah orang yang menubuat ya kan. Ceritanya ada pendeta yang ditelepon sama seorang yang bisa menubuat ya kan. Terus setelah dinubuatkan, nah si A ini bilang akhirnya, kapan hari ketemu kapan hari kan kamu kan menubuatkan aku. Lah, nubuat kamu itu loh ternyata salah semua. Ternyata yang kamu nubuatkan itu malah yang terjadi itu sebaliknya gitu loh. Jadi si A pendeta ini komplain ke si penubuat yang B ini tadi, kamu ini loh sudah nubuatin aku tapi kok nubuatnya salah semua gitu kan. Nah, terus akhirnya si B ini, si penubuatnya ini bilang, oh gitu ya, aku juga mau ini deh, mau klarifikasi deh, mau bersihkan ke si C. Jadi ada temannya lagi yang si C. Si C ini adalah seorang pemilik channel TV terkenal. Jadi ada pendeta, penubuat, dan pemilik channel TV yang terkenal. Kemudian si B ini bilang gini, ya udah deh bro, sorry gitu kan. Aku boleh nggak minta kontaknya si C? Soalnya aku yang lalu juga nubuatin dia dan dia ini nubuatnya juga salah, supaya aku klarifikasi juga gitu kan. Nah, akhirnya kontaknya dikasih, tapi bukannya untuk mengklirkan nubuat dia yang salah, dia ini malah ternyata minta interview di channel TV. Jadi kayak anggapannya nyari job gitu kan, kepingin di interview di channelnya si C ini. Nah, setelah itu, setelah dia telepon si C, suatu hari si pendeta dengan si pemilik channel TV ini ketemuan ya kan, gak sengaja ketemu. Kemudian ngobrol-ngobrol, iya loh yang lalu itu si B ini pernah nubuatin aku salah. Loh iya tah? Loh ya apa sih? Kan maksudnya dua-duanya sama-sama bingung karena si C ini ternyata tidak diklarifikasi tentang nubuat yang salah, malah minta job ya kan, malah minta diundang ke channel TV yang lain ya kan. Kemudian loh ini si B ini ternyata cuman mau agendanya aja, cuman mau kepentingannya sendiri aja, bukan tentang membenarkan apa yang seharusnya, tapi dia ini malah mau
mempromosikan diri sendiri ya kan. Akhirnya si C nggak mau terima si B ini di channelnya dia. Jadi self ambition itu tentang agendanya kita, God's ambition itu tentang agendanya Tuhan. Kita lihat lagi, ada nih seorang istri ya kan. Istri ini ceritanya istri yang sayang sekali dengan suaminya, tapi lebih lagi gitu kan. Akhirnya si istrinya ini mati-matian nge-push suaminya, dorong suaminya supaya suaminya ini terkenal ya kan. Ada juga orang tua nih, orang tua kepingin anaknya itu terkenal ya kan. Dari kecil dia dibikinkan Instagram, dikasih baju yang bagus-bagus, dikasih konten yang menarik supaya dia dapat posisi yang hebat ya kan. Kecil-kecil loh, anak itu sudah jadi objek house tenor orang tuanya. Salah nggak sih? Sebenarnya ya nggak salah juga, cuman kita harus hati-hati. Jadi ada sebuah cerita lagi, ada satu orang staff ya kan. Nah, staff ini didorong sama istrinya, dipush sama istrinya untuk jadi CEO di sebuah perusahaan ya kan. Diajarkan segala cara dari yang baik sampai yang jelek ya kan. Diajarin dari pertama itu rajin, kamu harus rajin, pakaian rapi, kerjaan harus lancar ya kan, itu yang bagus-bagus ya kan, diajarin. Akhirnya diajarin juga tapi yang jelek ya kan, diajarin untuk nggak benar, gosip, cari muka, stealing, nyuri apa sebagainya, pokoknya menghalalkan segala cara supaya suaminya yang staff ini bisa jadi CEO perusahaan. Ya benar, akhirnya setelah sekian lama suaminya itu akhirnya dapat posisi CEO, tapi he didn't have the grace of the position. He didn't have the grace of the position. Sampai di atas, setelah dia dapat posisi atas, suaminya malah meninggalkan istrinya. Yalah, kelakuan istrinya ya kan, ngajarin dia nggak bener. Keluarganya jadi berantakan. CEO ini akhirnya menikah lagi dan punya istri baru yang ternyata cuman mau hartanya dia, morotin dia ya kan. Habis sudah karirnya, habis sudah uangnya, rumah mewah yang sudah dibangun dijual ya kan. Hidupnya dari yang tinggi jadi CEO, seret, kembali lagi ke nol. Banyak orang tersakiti, relationshipnya hancur. Jangankan bicara karakter Kristus, mikir aja udah enggak tentang karakter Kristus. Nah, ini bahayanya yang namanya self ambition ya kan, self promotion, self agenda. Apalagi if you don't have the grace of the position. Bayangin, staff ini tadi yang awalnya nih misalnya dia ada di level 3, karena self ambition dia kepingin cepet-cepet level 100 menghalalkan segala cara, akhirnya sekarang posisinya di bawah dari level dia yang awal. Nah, self ambition itu tentang agenda kita, God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Nah, dalam pelayanan, pekerjaan, semua pasti mau jadi besar. Benar nggak? Berapa banyak yang mau jadi besar? Boleh ketikkan aku mau. Yang mau jadi besar boleh ketikkan di kolom komentar aku mau jadi besar. Ini secara level dunia ya. Semua orang kepingin jadi sukses. Semua orang kepingin ada di level yang besar. Kalau itu bukan agenda Tuhan, kita harus hati-hati. Dalam pelayanan bisa sikut-sikutan, fitnah, gosip, angkuh dan sebagainya. Gereja pecah, ya nggak kaget kalau pelayannya self ambition. Pelayanannya terpecah-pecah, yang nggak kaget. Nipu, bawa nama-nama Tuhan, banyak. Karena apa? Self ambition. Nah, kita pakai Tuhan untuk kebesaran kita, bukan Tuhan yang pakai kita untuk kebesarannya. Salah ya. Kita pakai Tuhan untuk kebesaran kita, bukan Tuhan yang pakai kita untuk kebesaran Tuhan. So, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan, minta Tuhan kasih discernment. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, minta Tuhan kasih discernment. Nah, tiap hari kita perlu yang namanya ini, doa. Kita perlu tanya sama Tuhan, ini tuh agendanya Tuhan atau bukan? Ini tuh agendanya Tuhan atau my ambition? Ini jadi kehendaknya Tuhan atau bukan? Ini agendaku aja atau agendanya Tuhan juga? Kita perlu tanya Tuhan setiap hari. Kita lihat bersama-sama Raja Salomo. Di awal-awal pelayanannya, ketika Raja Salomo menjadi raja, setiap hari dia doa,
minta Tuhan, discernment, hikmat Tuhan. Dia berdoa setiap hari, biar aku memutuskan sesuai kehendak-Mu. Biar aku menentukan sesuai jalan-Mu. Biar aku memimpin sesuai mau-Mu. Walaupun semakin besar, Salomo makin ke agendanya sendiri, bukan ke agenda Tuhan. Self ambition itu tentang agenda kita, God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu promoter. Tuhan itu promoter terbaik. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, Tuhan itu promoter terbaik. Enggak salah mencoba yang terbaik, tapi jangan lupa Tuhan itu promoter terbaik. Nah, jadi ada sebuah cerita, beberapa tahun yang lalu ada satu teman yang dia itu she's gifted, pretty, can sing, ya kan, cantik, rupawan, bisa nyanyi. Nah, mamanya itu pasti mau anaknya yang terbaik, bener kan? Semua orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya dia diikutkan akademi gitu kan. Juara sih enggak, tapi dia bisa mencapai finalis, keren banget ya kan. Sejak kecil bahkan udah dipromosikan, pelayanan, dikasih tarif dan sebagainya. Jadi dia ini berusaha untuk mempromosikan diri sendiri. Nah, hari ini apa yang terjadi dengan anak ini? Pelayanan aja enggak, pakai suaranya Tuhan juga enggak. Hari ini ngapain? Ya enggak ngapa-ngapain yang signifikan buat Tuhan dan sesama. Kadang efek manusia mempromosikan diri sendiri bisa merusak dirinya sendiri. Ada lagi, orang-orang dari keluarga yang sederhana, tapi nggak tahu nama keluarganya, sangat tidak terkenal. Ketika dia itu sekolahnya juga di tempat yang sederhana, tapi kalau Tuhan mau angkat, Tuhan mau promosikan untuk Tuhan, Tuhan itu adalah promotor yang terbaik. Katakan amin. Amin. Self ambition itu tentang agenda kita, God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Bisa melalui kita, bisa melalui orang lain. Katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Self ambition itu tentang agenda kita, God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Siapa mau hidup untuk agenda Tuhan? Boleh katakan saya. Yang mau hidup untuk agenda Tuhan, boleh katakan saya. Gimana caranya aku bisa bedain antara self ambition dan God's ambition? Self ambition itu tentang agenda kita, God's ambition itu tentang agenda Tuhan. Sekian, God bless you.